Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan jelaskan tentang eh, Project 4, di mana nanti dapat pilihan menggunakan berbagai sistem seperti Fuzzy Logic dan PID. Kesempatan kali ini saya menjelaskan Fuzzy Logic. Itu rangkaiannya sama seperti Project 3 saya, di mana menggunakan 4 LED. Lalu sensor yang saya gunakan LM35 dan HCSR untuk jarak dan suhu. Outputnya nanti berupa keadaan LED yang diatur sesuai keinginan. Kurang lebih seperti ini. Hampir tidak ada perubahan untuk desain hardware-nya. Kemudian seperti ini. Nah, hampir tidak ada perubahan untuk desain hardware-nya. Lalu untuk di Arduino juga hampir sama semua untuk di Arduino-nya. Oh ya, mohon maaf. Oh ya, mohon maaf ini kalau ada suara-suara gergaji mesin karena sedang ada pembangunan di tempat saya berada sekarang. Oh, baik, kita lanjut saja. Untuk Arduino-nya mungkin hampir tidak ada perubahan, hanya di sini saya taruh batas di mana distance ini jaraknya. Jadi jaraknya saya batasi 40 karena eh, pada fusi yang saya rancang itu hanya mencakup sampai jarak 40 dan suhunya sampai 50 saja. Jadi seperti itu. Jadi nanti ketika ditampilkan pada serial monitor ataupun pada MATLAB itu tidak akan melebihi 40 dan 50. Seperti itu. Baik, mungkin uh, kita run saja langsung kita upload. Oh ya, sebelumnya kita tutup dulu. Tampilannya juga hampir sama. Ya, ini seperti ini. Yang 6 itu adalah jarak yang dideteksi oleh sensor. Nah, ini di tangan saya. Ya, jalan dengan baik. Untuk LM35-nya juga normal di 31 derajat konstan. Baik, uh, kita lanjut ke MATLAB-nya. Ya, di MATLAB ini hampir sama lagi sebenarnya dari uh, Project 3, namun pada Project 4 ini kita tambahkan phase atau fuzzy interference system, di mana itu nanti akan menampilkan uh, ini phase itu ini pada Fuzzy Logic Designer. Jadi kita mendesain sistem fuzzy-nya seperti apa. Dan di sini read phase, di mana nanti dibaca uh, file file.fish-nya, dimana pada kesempatan kali ini tuh
ini filenya adalah itu. Lalu output sama dengan eval_vis ini adalah nilai center of area dari perhitungan Arduino yang dilakukan pada tadi pada fuzzy logic designer, pada file.vis tadi, dengan parameter dengan inputan jarak dan suhu yang tadi pada Arduino sudah terlihat. Ya mungkin sebelum saya run, saya buka dulu fuzzy-nya. Baik, ini fuzzy yang telah saya buat, di mana terdapat dua input, yaitu berupa data jarak dan data jarak dari HCSR 04 dan suhu dari LM35. Dan outputnya berupa 4 buah LED yang akan menyala dan mati sesuai keadaan yang ditentukan. Baik, untuk jarak ini terdapat 4 keadaan, di mana dekat, lumayan jauh, dan jauh. Ya, di sini jaraknya 10, lalu 20, 30, lumayan jauh sampai 30, dan yang jauh sampai 40. Ini seperti itu. Lalu untuk suhu hanya dingin di sini, dingin dan panas yang dikategorikan, di mana dingin ini saya kategorikan di bawah 29. Di mana di sini sumbu Y 1 menunjuk pada parameter X atau suhunya 29, dan ketika mencapai, maaf sebentar, ya seperti ini. Jadi ketika menunjukkan mulai 31, maka akan dianggap panas terusnya. Lalu outputnya di sini adalah keadaan LED-nya, di mana LED 1 di sini keadaannya berarti LED 1 yang menyala, kalau yang kedua LED 2 yang menyala, LED 3 yang menyala, LED 4 juga. Lalu terdapat semua LED. Nah, bagaimana keadaannya? Untuk keadaannya di sini di rule table-nya, di mana ketika dalam keadaan jarak apapun, namun ketika suhunya dideteksi sebagai dingin, maka keadaan semua LED akan dijalankan, di mana semua LED akan menyala. Ketika tidak peduli dalam keadaan jarak apapun, namun suhunya dingin, maka akan menyala semua. Kemudian untuk dekat, namun jika suhu panas, namun jarak dekat hanya LED 1. Lalu untuk begitu pula dengan lumayan dekat dan suhu panas, lalu lumayan jauh, suhu panas dan jarak jauh, suhunya panas, LED 4, hanya LED 4 yang menyala. Jadi di sini terdapat 8 kondisi. Seperti itu. Baik, mungkin coba kita run saja.
sebentar. Oh ya, sebelumnya mohon maaf. Kita lanjutkan saja. Coba kita run. Nah, di sini terlihat coba. Nah, ketika outputnya dengan jarak 5, kita tampilkan saja. Oke, seperti ini. Nah, data 10 dekat. Kita jauhkan sedikit 20. Nah, output ini adalah COA atau center of area dari ya mungkin kita stop dulu. Nah, itu adalah center of area, dimana nilainya itu adalah nilai titik tengah dari perhitungan dari jarak dan suhu tadi. Nah, kita coba dari skenario yang tadi. Misal data jaraknya 15, lalu suhunya bernilai 32. Nah, di sini jaraknya 15. Jadi yang tertrigger adalah ini yang lumayan dekat. Di sini dua-duanya lumayan dekat ini. Oh maaf, ini tergeser jadinya. Baik, lumayan dekat di sini satu. Nah, suhunya 32. Jadi tidak tertrigger, di mana yang tertrigger adalah yang bagian yang tergolong panas. Nah, ditemukan bahwa nilai center of area-nya atau COA-nya adalah 15. Nah, 15 pada output fase pada fase yang telah kita gunakan. Nah, maaf, baterainya habis, jadi saya cas dulu. Baik, kembali lagi. Jadi outputnya 15. Nah, karena itu terlihat bahwa LED 2 yang menyala. Terlihat di sini. Seperti itu. Ya, ini jarak output terakhir itu 10,67, karena itu tadi LED 2-nya yang menyala. Bukan karena tadi saya inputkan dari fase logiknya, bukan. Tapi karena output terakhirnya itu ini masuk pada area 10,67. Kita coba di sini 10,67. Kenapa lampu 2 yang menyala? Di sini 10,67, di mana LED 1 masih ikut dan LED 2 juga.
Nah, untuk yang suhu ini kan sudah jelas panas. Nah, kenapa tetap LED 2? Karena di sini saya lihat porsinya lebih besar ke sebentar, mohon maaf, ini 13 ternyata. Nah, ini 13 ini terlihat jelas kenapa lampu keduanya yang menyala, sedangkan untuk lampu untuk LED 2-nya menyala, namun kenapa LED satunya tidak. Meskipun di sini terlihat bahwa LED 1 itu untuk jarak dapat dikatakan masih memenuhi. Cuman di sini hanya sampai 15 baru 0 nilai Y-nya. Karena di sini dapat dilihat dari hasil COA-nya 10,7, nilai dari LED 2 itu lebih besar dari LED 1. Oleh karena itu ketika data jaraknya 13 dan COA-nya 10,7, terlihat pada perhitungan nilainya lebih besar pada LED 2, karena itu LED 2 yang dinyalakan. Jadi seperti itu. Ketika tidak jaraknya abu-abu seperti ini, maka nanti akan ditentukan mana yang lebih besar. Misalnya seperti pada kasus ini LED 1 dan LED 2 COA-nya. COA-nya pada 10,7. Nah, wilayah bangun mana yang lebih besar, maka itu yang akan dianggap sebagai istilahnya logik yang akan digunakannya. Jadi yang dinyalakan karena contohnya pada rule viewer ini di mana LED 2 lebih besar bangunnya, jadi LED 2 yang dinyalakan. Seperti itu mungkin. Baik, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila masih ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.